saya begitu dapat WA itu, dalam hati saya mudah-mudahan Atos tidak bersedia. Atos adalah komunitas apa namanya? Agung Toyota Off-Road Santuy. Karena tidak ada orang yang mau meminjamkan mobilnya kemari, tidak akan ada mau yang merentalkan mobil kemari. Karena setiap kemari pasti ada mobil yang tinggal, ada yang patah, ada yang rusak. Jadi ini hari kerja, ini bukan hari libur. Ini bukan pula weekend tempat mereka jalan-jalan. Ini hari mereka, orang yang kerja, punya kantor, punya rumah, punya anak, punya istri. Saya berharap tidak ada satupun mereka yang mau. Dan beberapa hari dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, mereka mau, kata Ustaz Abang. Wah, saya berpikir, afala taqilun. Mana akal mereka? Mobil-mobil mereka yang patah asnya, bensinnya, apalagi sekarang mahal sekali Dexlite ini. Sementara survei itu kan belum jelas. Kok mau-maunya mereka ini? Jadi memang mereka ini makhluk-makhluk unik yang hampir punah dan perlu dibudidayakan. Berlumpur-lumpur, apa yang mereka cari ini? Lalu kemudian kita pun berangkat dan saya beserta Ustadz Henry Ridwan, karena memang kami selalu ingin yang terdepan. Akhirnya mobil itu masuk ke dalam lumpur dan tidak bergerak selama 1 jam. Jadi sebenarnya Allah hanya ingin menunjukkan betapa reputasi kami sebagai off-road KW itu terlihat jelas. Memang iya, meluluh lantakkan citra kami. Selama beberapa hari keberangkatan ini kami sudah jaga ini. Kami biasanya paling dulu sampai. Nah, rupanya Allah SWT mau menyingkapkan segala hakikat yang sesungguhnya. Ada rencana Allah SWT yang sebelum-sebelumnya kita buat, kita share di Instagram. Terbuka, silakan daftar dari seluruh Indonesia, dari Brunei Darussalam datang, dari Palembang datang, dari Jakarta. Untuk ini tertutup. Saya pun tak tahu siapa aja yang datang. Tiba-tiba saya lihat ada orang-orang yang luar biasa. Ada orang yang zonanya sangat nyaman. 1000 ustadz-ustadz di Pekanbaru itu, dia yang menyusun jadwal. Kerja di kantor Kementerian Agama, kos-kosannya banyak sekali. Kita tak boleh sebut nama di sini. Dia kalau ambil status itu berani. Saya tanya, ini bahaya, ini PNS. Kata kawannya, dia nggak peduli. Karena untuk keluar dari pensiun dia sudah sangat siap. Saya lihat wajahnya kemarin pas makan, ada dia. Ngapain dia ikut, saya pikir. Lalu kemudian ada orang yang dulu kalau perusahaan buka perusahaan itu mesti nyetor ke dia karena dia bos preman. Orang takut sama dia. Tapi kemudian setelah 1 hari dia mendengar kajian kita, Allah lembutkan hatinya. Dan cita-citanya yang tertinggi adalah ingin berdua-duaan dengan Ustaz di tengah malam yang gelap. Dan itu tercapai tadi malam. Bisa berjalan bersama berdua, hanya kami dan mungkin ada beberapa mata harimau yang mengawasi. Karena biar Habib tahu, ini adalah tempat harimau Sumatera. Sekali kan ada siap. Saya tahunya itu dari sepupu saya yang tugas sebagai tentara di Payakumbuh. Kau di mana, kata dia? Kok nggak bisa kuhubungi beberapa hari ini? Aku di Batu Kilau. Itu memang nggak ada signal. Aku lama tugas, sejak itu aku nggak mau lagi masuk ke dalam. Disitulah banyak harimau. Iya. Dan insya Allah tidak sampai malam lagi. Ada orang yang sangat ingin saya masuk TV. Ketika dia menonton saya di YouTube, saya ingin orang itu masuk TV. Dan dia berhasil memasukkan saya ke TV. Hari ini betul.
Datang mereka kemari untuk survei pertama kali. Kabarnya khutbah itu nanti Ustaz Anwar akan mengatur itu semua. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini semua adalah pengaturan Allah SWT. Jadi kalau mau disalahkan, salahkan Allah. Yang kedua, setelah hujan lalu terpuruk, lalu saya bilang ini mobil saya memang nggak cukup syarat. Pertama, bannya tidak ban cangkol, kemudian tidak ada tarik, tidak ada wings. Ini memang tidak bawa skop, tidak bawa cangkol, jadi kita tinggalkan aja mobil. Saya jalan, nggak takut nanti kalau ditumpangkan ke mobil Habib Ani, saya nggak sanggup menghadapi dia. Jadi biarlah saya jalan kaki. Untuk datang ke mobil mereka untuk ngetuk, maaf ya Habib, saya lebih baik nggak usah, biarlah saya jalan aja. Jadi setelah itu ada rasa menyesal. Jadi yang paling dalam itu adalah rasa menyesal dan rasa bersalah. Ternyata baru saya memahami, kalau kita merasa bersalah, itu hati kita amat sangat halus untuk meresapi kata-kata orang. Setiap kata-kata itu menyentuh hati. Itu psikologis orang merasa bersalah. Setiap orang merasa bersalah, maka hatinya akan amat sangat halus dan sangat lembut. Maka jangan heran kalau ada orang yang baru tobat, hijrah, itu mudah sekali menangis. Kenapa? Hatinya mudah tersentuh. Dan saya merasakan itu tadi. Makanya ketika Habib Anis tadi baca ayat, Tabbat yada abi lahab, jangan aku yang ada. Darmihim bihijaratin min sijil, mereka dilempari batu-batu dari api neraka. Jangan aku yang dimaksud. Merasakan psikologis orang bersalah. Ketika Ustaz Lukman mengatakan, apa gunanya panjang jam kalau kita nggak punya waktu? Apa gunanya punya sepatu kalau nggak bisa dipakai? Apa gunanya punya jaket kalau nggak bisa menutupi diri kita? Ketiga-tiga itu tinggal di mobil tadi malam. Apalagi Ustaz Salim berulang kali muter, hafalah takdir. Walaupun saya menghadapi sana, seolah-olah ke telinga saya. Seakan-akan dia mengatakan, apa kamu gak punya otak? Kemana akal kamu? Lagi Habib Ja'far mengatakan seorang perempuan yang hamil 8 bulan. Artinya kami ini kan orang yang lemah, seperti perempuan yang hamil 8 bulan. Kami ini orang kota ya Soman, bukan seperti kamu Ustaz Butar. Makanya kamu nggak diterima Singapura. Kami ini perjalanan kami ini ke Amsterdam. Apa kamu nggak tahu kami ini Ustaz internasional? Ya, rupanya kalau kita merasa bersalah itu, hati kita tuh jadi halus lembut dan pikiran kita tuh jadi kemana-mana. Overthinking jadinya. Oh, begitu ternyata rasanya orang yang bersalah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita perlu mikirkan gimana kita pulang. Jangan tanya saya. Tujuan belum sampai, batu tilam belum dilihat ini. Dan ternyata ketika gelap kita takut, ternyata ketika terang lebih menakutkan. Soalnya lumpur itu nanti kelihatan, jurang itu kelihatan. Dan setelah sampai pulang nanti malam kita lagi datang lagi pertanyaan, 2023 mau ngapain? Itu pun judulnya dari Ustaz Ahmad juga. Ustaz Ahmad ini semua. Kita bikin berhitung.
Udah jawab di Instagram beliau. Kok nanya saya? Iya. Lah jangan tanya saya. Ya, atau nanti kita kasih waktu sama Alno berdua ini. Ini tema kajian paling aneh sepanjang karir saya. Tidak pernah bikin dulu kayak gitu ya. Tidak pernah. Jadi pernah juga Anda baca posting di Instagram, orang yang terlalu kuat tawanya itu terlalu dalam kesedihan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah. Kita tidak pernah merencanakan, kita tidak pernah begitulah rupanya bersama kita di sini, bersama pelanggan kita di sini. Mudah-mudahan Allah memudahkannya ke jalan ke surga tidak sesulit ini. Kalau sampai dia mengaji kepada Rasulullah, Somad yang selama ini ceramah, pencinta ahli baik, pencinta zuriat Rasulullah, ternyata semuanya dusta. Yang sengsara. Sengsarakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala setiap salah. Amin. Mohon maaf segala kesilapan. Aku lupa oleh Anda. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.